Halo, jumpa lagi dengan Belanja Saham Beda bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian? Semoga tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap baik-baik dan sehat-sehat walafiat. Apa yang akan terjadi hari ini pasar saham kita ya? Kalau kita melihat penutupan hari kemarin, bursa domestik ditutup menguat di atas 1%, dan bursa di Amerika, Wall Street dan bursa Eropa ditutup naik tadi pagi ya. Sementara kita lihat perang masih berlangsung. Jadi gencatan senjata yang diumumkan Presiden Trump kemarin tampaknya masih belum efektif di lapangan ya. Jadi masih terjadi Israel menyerang Iran dan demikian juga Iran membalasnya ya. Oleh karena itu kami menduga ya rasanya pasar hari ini masih berisiko tinggi, masih terjadi ketidakpastian ya. Oleh karena itu pertimbangan pilihan saham yang akan menjadi eh, sasaran investasi dan perdagangan Bapak-Bapak Ibu sekalian hari ini hendaknya dilakukan secara proporsional antara big cap dengan small cap ya, uh, dan antara pertimbangan mengejar keuntungan target price dan menyetop atau melakukan stop loss ya. Jadi kami berikan keduanya pertimbangan apakah saham dengan kapitalisasi pasar yang besar atau saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang kecil ya. Nah, baik, kita lihat sama-sama ya. Seperti biasa kita sampaikan bahwa Bapak Ibu hendaknya membaca lengkap ya sampai selesai. Jadi ini pendapat pribadi, tidak ada tujuan mengajak atau menyarankan untuk membeli atau menjual saham tertentu ya. Jadi Bapak Ibu hendaknya memperoleh pertimbangan dan informasi yang relevan secara menyeluruh, termasuk memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pasar modal ya. Kita ulas sedikit berita kemarin ya, bahwa pagi hari kita dihadapkan pada sentimen positif di mana gencatan senjata diumumkan, sehingga hingga akhir hari kita berhasil membukukan kenaikan indeks hingga 1,21%, LQ 45 1,40%, dan DI 30 1,49% ya. Sementara bursa Hong Kong Hang Seng ditutup menguat lebih tinggi 2,06%, sementara bursa Malaysia KLCI ya melemah 0,15%. Jadi di kawasan memang terjadi variasi bagaimana responnya terhadap kondisi geopolitik global ya. Nah, hari ini ya, jadi saya kasih catatan di sini ya, bak drama gitu ya, gencatan senjata masih uh, memicu aksi saling serang. Pasar diduga masih akan bergejolak esok hari ya. Hari ini harus berhati-hati ya. Tadi pagi saya coba mengutip beberapa dua berita ya bahwa konflik Israel-Iran memanas. Kementerian Keuangan fokus jaga ketahanan pangan ya. Jadi saya kira menurut pandangan saya, Menteri Keuangan kan urusannya dengan ekonomi dan keuangan ya, ketahanan pangan agar tidak menjadi pemicu atau terdorongnya kembali inflasi yang tinggi. Nah, inflasi tinggi ini akan sangat merepotkan dalam mengelola keuangan negara, investasi dan seterusnya ya. Yang kedua, The Fed butuh waktu sebelum potong suku bunga. Jadi ekspektasi penurunan suku bunga dari Amerika tampaknya tidak bisa dicapai dalam waktu dekat ya, karena Powell masih melihat ada potensi mendorong inflasi lebih tinggi dari saat ini. Ya, saat ini juga sudah besar besar ya. Jadi oleh karena isu ekonomi ya, kebijakan tarif impor Amerika dan adanya tensi geopolitik yang memanas, perang di Timur Tengah hingga akan menimbulkan naiknya harga-harga komoditas, utamanya minyak, dan akan juga mendorong inflasi. Ya. Itu yang mendorong atau yang jadi pertimbangan Powell ya, saya kira masuk akal ya. Ya, kita para ekonom menyebutnya terjadi imported inflation ya. Jadi inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga-harga komoditas global ya. Terus sekalian, kalau kita lihat transaksi kemarin, ya, ini saya ambil dari 100 saham yang menjadi stock universe dalam kajian ini, dalam tayangan ini ya.
Jadi yang paling aktif ditransaksikan kemarin, most frequent adalah Antam ya. Nah, padahal Antam sendiri tertekan ya. Jadi ada apa efek mirroring, bukan mirroring ya. Jadi berkebalikan maksud saya. Ketika indeks menguat, saham-saham yang relate dengan komoditas umumnya menurun. Jadi kemarin tuh Antam, most frequent, kemudian perbankan ya, Bank BRI dan ini BRMS ini mining ya, BRPT produk komoditas kayu, Goto ya, teknologi, perbankan, batubara, Adaro ya, termasuk ini ya mining ya. Jadi terlihat bahwa yang diperdagangkan paling aktif hari kemarin yang keduanya tarik menarik antara saham-saham relate dengan komoditas dan saham-saham yang utama saham perbankan atau yang terkait dengan fundamental ekonomi ya. Saya sebut fundamental ekonomi karena perbankan adalah sebuah miniatur perekonomian nasional ya, karena di dalamnya ada banyak sekali sektor ekonomi, sektor bisnis ya, yang menjadi exposure kredit atau portofolio kredit perbankan ya. Dan ketika ekonomi memburuk, maka perbankan pasti memburuk ya dari sisi penurunan kualitas aset, kualitas kredit perbankan. Karena ini menjadi parameter perekonomian nasional atau dimanapun ya. Jadi kalau kita melihat saham perbankan naik, maka itu ada indikasi sentimen positif terhadap perekonomian nasional ya. Ya, Bapak Ibu bisa tinggal elaborasi penjelasan-penjelasannya dari media atau lakukan analisis sendiri ya. Kemudian most value adalah Bank BCA ya, Bank BCA, kemudian Bank BRI ya, Bank Mandiri, ada Antam juga. Jadi memang benar ya, beberapa media menyebutkan saham-saham perbankan mengalami rebound kemarin ya. Kita lihat Bank BCA naik 1,74%, Bank BRI 1,61%, Mandiri 2,13% dan seterusnya ya. Nah, kemudian net foreign. Ya, kalau kita lihat emang transaksi asing itu yang pernah saya singgung beberapa hari lalu tidak melulu terhadap saham-saham dengan kinerja yang relatif baik ya. Terlihat dari valuasinya juga masih tinggi, overvalued ya. Kemudian saham-saham yang kita belum mengira kalau saham properti menjadi sasaran investasi ya, KPIJ ya. KPIJ itu properti ya. Properti kalau nggak salah ini apa ya, Nancy Land ya atau apa ya. Kemudian ini juga mining, energi, energi ya BRPT. Jadi eh, investor asing masih menyasar saham-saham yang relate terkait dengan saham komoditas ya, saham komoditas. Sementara yang uh, uh, net sell adalah saham-saham foto teknologi ya, ini juga mining. Ya. Dan ketika Bank BRI, BCA itu naik, bahkan investor asing melepasnya ya, gitu ya. Ini sebagai ulasan saja. Lalu bagaimana kita melakukan screening terhadap 100 saham ini? Saya bagi dua. Pertama adalah small cap. Ya. Jadi kriteria yang saya pakai ya, kita memperoleh 12 saham yang lolos dari screen ya, yaitu ASES, BBTN, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini secara return, ya, memang returnnya positif semua ya, positif semua dari 0,67% DSNG ya, perusahaan CPO sampai 8,06% ya, MAPA ya, perusahaan yang bergerak di bidang hiburan, olahraga dan anak-anak ya. Uh, Kemudian yang paling aktif ditransaksikan adalah saham JPFA. Jadi small cap ini bisa kita pertimbangkan JPFA, ASES, IDO, BBTN dan seterusnya ya. Untuk hari kemarin ya, saya tidak tampilkan historical one week atau one month gitu ya, tapi ini sudah melampaui screening dari kriteria-kriteria yang lain ya, seperti bobotnya kurang dari 0,5% dan seterusnya ya, dan nilai likuiditasnya tinggi ya, frekuensinya lebih dari 1.000, value-nya lebih dari 5 miliar, dan volume-nya lebih besar dari 1 juta ya. Kemudian PE ratio-nya
ya kurang dari 15 kali dan price to book value-nya kurang dari 5 kali. Jadi kami sudah mempertimbangkan aspek technical, fundamental, dan statistik yang relevan ya. Nah, target price ini kami kenakan untuk uh, yang target price artinya kita motif untuk mencari keuntungan, profit taking atau capital gain hari ini, kami berlakukan setengah standar deviasi ya, sehingga mungkin kalau dibandingkan dengan stop loss ini tidak simetris ya, karena stop loss itu kami kenakan satu standar deviasi, karena kami lebih berat bahwa hari ini risiko lebih tinggi dan arahnya akan lebih lebih besar probabilitasnya ke arah pelemahan ya, bursa hari ini, meskipun beberapa besarnya itu harus ada kajian mendalam ya. Nah, uh, dalam konteks ini memang ada kajian yang mengatakan bahwa asymmetric effect dari bad news dan good news. Jadi ketika ada bad news atau negatif sentimen, maka dampaknya akan lebih besar ketika ada good news atau positif sentimen ya. Jadi targetnya setengah standar deviasi dan stop lossnya satu standar deviasi. Dari apa? Dari return harian. Jadi ini hanya berlaku untuk hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi besok beda lagi, bukan seminggu, bukan sebulan ya. Bagaimana dengan big caps ya? Kami jaring terdapat 9 saham yang lolos ya. Nah, kebanyakan memang dari saham perbankan, nggak saham Telkom ya. Yang paling aktif memang di sini saham Bank BRI ya. Tadi kita lihat dari filter ya, yang paling aktif itu saham Bank BRI termasuk nomor 2 ya di bawah Antam ya. Nah, ini Bank BRI ya, kemudian secara value juga Bank BRI ya, jadi boleh dipertimbangkan Bank BRI atau perbankan secara umum masih kita dalam radar untuk melakukan posisi long ya, pembelian. Meskipun risiko masih besar Bapak Ibu ya, tetap kita harus pertimbangkan target price dan stop loss ya. Nah, ini semuanya net sell ya Bapak Ibu sekalian, jadi ini hanya sebuah indikasi bahwa bagaimana kecenderungan investor asing dalam melakukan trading atau investasi ya. Berkali-kali saya bilang investor asing itu sebuah lembaga yang besar yang di dalamnya ada divisi investment, ada divisi trading ya. Jadi ada kepentingan one day trading, ada kepentingan untuk investment jangka menengah dan panjang ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, yang big caps ini ya, 8 dari 9 saham itu adalah masuk LQ45, sementara yang masuk saham syariah ada 5 ya, Telkom, Bank Syariah, Indofood, ICBP, dan CPIN ya, baik consumer dan finance. Tentu sekalian, kami cukupkan hingga di sini. Saya kira mudah-mudahan keberuntungan atau kebaikan menyertai Bapak sekalian dalam melakukan investasi dan perdagangan saham. Ikuti terus video-video kami dan berikan komentar, like dan subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video saya. Kita jumpa lagi besok ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.